Salam sedulur-sedulur Uyah Rawa. Ada satu fenomena di dalam dunia pergerejaan, saudara. Ketika gereja itu mencari seorang pendeta atau gembala sidang yang akan menggembalakan jemaat Tuhan di gereja tertentu. Biasanya nih dibentuk sebuah panitia penjaringan calon pendeta yang akan dicari. Nah, tidak jarang juga pengurus atau panitia yang terbentuk itu menentukan syarat-syarat di dalam penerimaan untuk menjadi seorang pendeta yang akan melayani di gerejanya. Syaratnya itu biasanya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Banyak sekali syaratnya. Biasanya satu, harus lulusan STT ini. Dua, harus sudah berkeluarga. Tiga, bisa main musik. Yang keempat, harus macem atau ganteng. Jadi ada satu fakta bahwa ketika kurang ganteng, calon pendeta atau calon gembala sidang ini ditolak di gereja tertentu. Wah, sadis ya. Seperti zaman pemilihan Saul gitu, melihat fisik. Tapi itulah kenyataannya. Ya, saya sih tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa itu salah, enggak. Maksudnya begini, ya silakanlah mencari hamba Tuhan itu yang terbaik. Tapi persyaratan-persyaratan itu tadi hamba Tuhan mana yang sesempurna itu yang akhirnya bisa masuk ke gereja itu gitu. Artinya saya mau sampaikan bahwa ya enggak salah mencari calon gembala sidang yang pinter, yang lulusan kampus terkenal gitu, yang sudah mapan, yang pinter kur, pinter not, pinter nyanyi, pinter musik gitu, ganteng sih itu nggak salah, nggak salah. Sekali lagi saya bilang itu tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah apa ada hamba Tuhan semapan dan sesempurna itu gitu. Kalau kita berkaca dari firman Tuhan, saudara, Rasul Paulus itu memberikan pencerahan pada kita semua bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, memang Paulus tidak bicara secara spesifik tentang hamba Tuhan itu seorang pendeta atau seorang gembala ya, begitu ya. Tapi secara tidak langsung seorang Rasul Paulus itu memberikan sebuah wacana, pemahaman bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, atau menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan lah intinya ya. Menjadi orang Kristen yang mau melayani Tuhan, syaratnya itu satu apa? Filipi 3 ayat 13. Orang itu harus bisa melupakan yang di belakangnya. Apa yang di belakangnya? Yang di belakangnya ini apa? Artinya orang itu harus bisa meninggalkan hidup lamanya. Orang itu harus hidup baru, saudara. Tidak selalu masih dalam belenggu ikatan hidup lamanya. Hidup lama itu macam-macam kan. Dan itu menjadi penghalang, menjadi penghambat untuk seseorang itu bisa menjadi pelayan Tuhan. Yang ganteng boleh, pinter musik oke, yes. S4, S3, S2 silahkanlah, saudara. Mapan, kaya, bagus. Ya, anak pendeta sing ngono. Tapi sudahkah dia lahir baru? Sudahkah dia hidup baru? Sudahkah dia melupakan yang di belakangnya? Sudahkah dia meninggalkan hidup lamanya yang mengikat dia? Nanti walaupun pinter, walaupun ganteng, walaupun bagus, walaupun kaya, walaupun pinter not, walaupun pinter musik,
mapan hidupnya, berumah tangga, tapi masih hidup dalam hidup lama, piye? Kasihan jemaatnya, saudara. Kasihan jemaatnya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu, ku melupakan yang di belakangku, kepahitan, ikatan-ikatan okultisme, perzinahan, perselingkuhan, roh-roh ini yang bisa mengikat, membelenggu seseorang untuk bisa maju ke depan melayani Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi hamba Tuhan itu enggak hanya sekedar cakap mengajar, bertitel, bertitel, artinya tidak harus S2, S3, S3 sih menurut saya. Tapi dia sudah melepaskan yang di belakangnya apa belum? Dia sudah melupakan yang di belakangnya apa belum? Itu. Karena sangat bahaya jika seorang hamba Tuhan melayani, apalagi seorang pendeta loh, public figure nih, pemimpin nih, dianut nih, impartasinya gimana nanti kalau dia belum lahir baru, hidup baru, atau dia sudah melupakan yang di belakangnya. Yang kedua apa syaratnya yang Paulus berikan? Yang kedua itu Paulus bilang ayat 14, Filipi 3 ayat 14. Maka aku akan berlari-lari. Wow, berlari loh saudara. Tidak berjalan, apalagi ngesot. No, boten. Paulus bilang dia berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Jadi Paulus memiliki pemikiran bahwa ketika dia hidup melayani Tuhan, itu adalah hadiah yang terhebat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bisa melayani Tuhan itu berkat, saudara. Bisa melayani Tuhan itu adalah kehormatan bagi seorang Paulus. Bagi kita apa? Bisa melayani Tuhan itu beban, Pak. Enggak lah, bisa melayani Tuhan itu anugerah loh. Siapa saya, saudara, dipakai Tuhan untuk melayani, kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, luar biasa kan? Siapa saya dan saudara kok dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaannya, melayani Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Saya mau sampaikan, saudara, bisa melayani Tuhan itu hadiah, anugerah. Bisa melayani Tuhan itu berkat. Makanya Paulus berlari mengejar itu. Dia nggak mau males-malesan di dalam melayani pekerjaan. Masalahnya sering banget nih kita diserang dengan rasa males dalam melayani Tuhan. Bener apa bener? Bener, Pak. Lah iya, saya pun sama. Saya pun merasakan yang seperti panjenengan juga rasakan. Kadang yo males melayani Tuhan. Kadang yo kepeksa melayani Tuhan. Tapi saya ditampar dengan firman Tuhan ini. Di dalam Filipi 3 ayat 14 ini. Dia berlari-lari loh Paulus itu. Melayani Tuhan itu nggak males-malesan, nggak terpaksa. Ada gairah yang besar, ada antusias yang tinggi di dalam dia melayani Tuhan. Nah, masalahnya, faktanya adalah kita tuh sering memang ada satu titik di mana kita tuh benar-benar wegah melayani Tuhan. Kadang ada satu titik di mana iblis membawa kita tuh benar-benar nggak ada sukacita, antusias melayani Tuhan, merasa bahwa semuanya sia-sia gitu kan. Tapi Paulus mengingatkan kita semua bahwa kita harus berjuang di dalam melayani Tuhan. Kita nggak boleh malas-malasan melayani Tuhan. Mengerahkan segenap kekuatan, energi, pikiran, karunia-karunia, kemurahan-kemurahan hati kita dalam bentuk apapun, kita curahkan semuanya itu untuk pekerjaan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu memang butuh energi yang besar, butuh pemikiran yang besar, butuh pengorbanan yang besar. Ya, panggilan surgawi, menghidupinya, endingnya kita akan mendapat kemuliaan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan dipermuliakan di dalam kerajaan Allah. Berat ya? Berat memang. Coba bilang jadi hamba Tuhan nggak berat. Hamba kok, Tuhan ya enak, ya kan? Hamba itu ya panggilannya ya kerja gitu. Nggak ada hamba yang ongkang-ongkang, males-malesan, mager gitu, nggak ada. Hamba yang harus kerja. Kalau kita mau
menengok dari etimologi kata hamba itu, memang dia pekerja, pelayan. Dia mau melayani. Nah, masalahnya seringkali kan kita melayani dengan keterpaksa, melayani Tuhan dengan megah-megahan. Enggak. Paulus mengatakan dia berlari-lari. Artinya dia penuh sukacita, gairah, antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan itu. Ini yang dia ajarkan, ini yang dia teladankan. Nggak pernah Paulus megah, bahkan ketika dia dalam penjara sekalipun, ketika tangan kakinya terbelenggu sekalipun, dia masih berdoa memuji Tuhan, mendoakan jemaatnya, masih menulis surat bahkan. Ya kan? Nggak ada kata malas untuk seorang hamba. Jadi syarat untuk menjadi hamba Tuhan, syarat untuk menjadi pelayan Tuhan, dua dari Paulus. Harus hidup baru dan siap untuk bekerja keras. Nah, dari mana kita bisa punya kekuatan untuk terus berlari? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan dihidupi. Ya, kalau belajar dari Rasul Paulus, kenapa dia punya semangat yang tinggi, daya juang yang besar di dalam melayani Tuhan. Dia nggak pernah ogah-ogahan, malas-malasan di dalam melayani Tuhan, karena dia punya intimasi dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya sesambetan yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Ini sumber kekuatannya Paulus dalam melayani Tuhan. Meskipun dia dihina, meskipun dia tidak dihargai, meskipun dia dicela, meskipun dia difitnah, meskipun dia dikucilkan, meskipun dia disesah, meskipun dia dipukul, semuanya itu enggak membuat dia berhenti untuk berlari, bekerja keras melayani Tuhan. Apa yang membuat Anda malas melayani Tuhan? Tidak dihargai, upahmu kecil, difitnah, diapakan lagi? Semuanya itu dialami Paulus. Tapi Paulus enggak menyerah. Aku kan bukan Paulus, Pak. Nah, terus siapa yang bilang kamu sama dengan Paulus? Kan enggak. Artinya kita sama-sama hamba. Kita sama-sama pelayan. Kita sama-sama orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam terangnya yang ajaib. Kita sama-sama punya Roh Kudus yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Kenapa kalau Paulus bisa semangat kita enggak? Itu pertanyaannya. Siapa yang salah? Itu menjadi perenungan kita, ya kan? Ya mungkin di gereja di mana kita melayani, di gereja di mana kita bergereja, mungkin kita dipakai Tuhan untuk melayani dan kita dalam keadaan yang malas melayani Tuhan. Yuk merenung bahwa Yesus itu karunia yang terhebat yang Tuhan berikan pada kita. Ya kan? Jangan ukur kasih Tuhan dengan hal yang remeh menurut pemikiran kita. Yesus mati buat kita, saudara. Menebus hidup kita yang penuh dengan lumpur dosa ini. Yang sampah, yang gak berharga ini dibuat Tuhan menjadi berharga, bayangin. Apa sih yang bisa kita kerjakan untuk membalas kebaikan Tuhan ini? Gak ada. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Ya kan? Gak ada, saudara. Makanya kalau kita diberi tubuh yang sehat, kita diberi kemampuan, kita diberi karunia untuk melayani Tuhan, mari berlari-lari mengejar panggilan hidup kita, mengejar panggilan surgawi, melayani Tuhan dengan penuh antusias. Oke, sobat Ayah Rowo, sampai berjumpa di perenungan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
dalam Yesus.